selamat siang. Perkenalkan, nama saya Versti Clara Banelabi dari kelas 12 IPA 1 Sekolah Lentera Harapan Toraja. Dalam video saya kali ini, saya akan membahas mengenai ukiran Toraja Pak Kapu Baka dalam mata pelajaran Art dan Bahasa Toraja. Dalam mata pelajaran Art, ada beberapa konsep. Yang pertama yaitu sumber inspirasi. Sumber inspirasi dalam ukiran ini yaitu internal, karena ukiran ini melambangkan pemilik rumah memiliki pola kepemimpinan dan sukar ditiru oleh orang lain. Kemudian sebagai tanda harapan agar keluarga senantiasa hidup rukun. Jadi sumber inspirasinya internal karena adanya harapan dan cita-cita dari manusia. Kemudian yang kedua yaitu interseni. Interseni dalam ukiran ini yaitu sebagai tujuan moral, karena ukiran ini kita dapat menerima setiap pesan moral yang ada di dalamnya. Dapat diketahui dari makna yang terkandung di dalam ukiran ini. Kemudian ada interes bentuk. Interes bentuk dari ukiran ini yaitu bentuk semifiguratif, karena dalam ukiran ini mengandung figur atau kenyataan alamiah, tetapi bentuk dan warnanya telah mengalami perubahan yang dibuat oleh pencipta. Kemudian yang selanjutnya ada unsur. Unsur dibagi ada unsur garis, warna, ruang, tekstur, gelap terang, dan pengkajian bentuk. Kemudian garis dari unsurnya ukiran Pak Kapu Baka yaitu garis lengkung, segitiga, dan ada bentuk oval. Kemudian warna, ukiran ini terdapat 4 warna, warna merah, hitam, kuning, dan putih. Kemudian ruang dapat dilihat dari pinggiran bingkai kanvas yaitu warna hitam. Kemudian ada tekstur. Teksturnya nyata karena yang dilihat sama dengan yang diraba. Kemudian gelap terang. Tidak terdapat gelap terang karena yang kita ketahui dari ukiran ini terdapat warna seperti warna merah, kuning, putih, dan hitam. Kemudian pengkajian bentuk. Pengkajian bentuknya termasuk dalam non-figuratif karena ukiran ini memiliki bentuk dan warna yang tidak sepenuhnya sesuai dengan alam, seperti contohnya bakul dan pengikatnya. Kemudian prinsip. Ada 6 prinsip di dalam ukiran ini. Yang pertama ada prinsip kesatuan. Prinsip kesatuannya dapat dilihat dari ukiran ini memiliki kesatuan yang dapat dilihat dari warna dan bentuk, yang kemudian jika dijadikan satu akan dilihat lebih bagus dan indah. Kemudian yang selanjutnya ada keseimbangan. Keseimbangan dapat dilihat dari ukiran ini. Bentuk ukiran ini memiliki keseimbangan karena jika tidak seimbang ukirannya akan tidak bagus kelihatan dan tidak rapi. Kemudian dari sisi warna ukiran ini dapat kita lihat yaitu warna hitam, kuning, putih, dan merah itu sangat seimbang. Jadi jika kita melihat ukiran ini bagus dilihat. Kemudian yang selanjutnya ritme atau irama. Di dalam ukiran ini terdapat suatu pola ukiran yang dapat membentuk sebuah ritme yang sama, kemudian juga penggunaan warnanya sesuai dan memiliki pola juga. Kemudian kontras. Kontras dapat dilihat dari warna yang terdapat di dalam ukiran ini berbeda-beda namun memiliki perpaduan yang bagus. Kemudian yang selanjutnya ada proporsi. Dari ukiran ini kita bisa melihat beberapa bagian yang ada di dalamnya seperti dari sisi kanan dan kiri atas dan sisi kanan dan kiri bawah memiliki ukuran yang sama, yang hanya membedakan yaitu motif yang ada di tengah-tengah ukiran tersebut. Kemudian yang selanjutnya dan yang terakhir point of view. Dari ukiran ini terdapat di sisi kanan dan
kiri atas sama dengan sisi kanan dan sisi kiri bawah, karena di bagian tersebutlah yang merupakan bagian utama. Karena dari ukiran ini disebut pakapu baka, jadi ada pengikat-pengikatnya. Kemudian yang selanjutnya ada prinsip. Prinsip yang dimaksudkan ini adalah pramodern, karena representasi bentuk-bentuk alam seperti yang bisa kita ketahui dari ukiran pakapu baka itu adanya bakul dan pengikatnya. Kemudian bahan dari ukiran ini yaitu kanvas dan cat akrilik. Kemudian tekniknya termasuk dalam akuarel atau cat akrilik. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan dari mata pelajaran Bahasa Toraja mengenai makna dan relevansi ukiran pakapu baka. Yang pertama, makna. Simbol pakapu baka berarti pengikat bakul, yang artinya ukiran yang menyerupai simpulan-simpulan penutup bakul, di mana bakul sering digunakan orang Toraja sebagai tempat menyimpan harta benda. Makna dari ukiran ini yaitu sebagai tanda harapan agar keluarga senantiasa hidup rukun, damai sejahtera, bersatu padu bagaikan harta benda yang tersimpan dengan aman dalam sebuah bakul. Ukiran ini berfungsi sebagai agar turunan orang yang memilikinya senantiasa bersatu dan sehati dalam masyarakat seperti benda yang berada di dalam suatu tempat. Kemudian, ukiran yang mirip simpul-simpul penutup bakul atau yang biasa disebut baka, yang merupakan tempat menyimpan harta orang Toraja zaman dulu sebelum ada peti atau lemari. Simpul yang terbuat dari tali dibuat sangat rapi hingga ujung simpulan tidak terlihat. Jika simpul telah berubah, berarti ada sesuatu di dalam bakul itu. Kemudian ukiran ini melambangkan kekayaan dan kebangsawaan, sedangkan simpul rahasia pada ukiran melambangkan kepemimpinan pemilik rumah yang sukar ditiru orang lain dan pandai memelihara rahasia keluarga. Kemudian yang selanjutnya relevansi dari ukiran pakapu baka. Dari ukiran ini melambangkan kekayaan dan kebangsawaan. Simpul rahasia melambangkan pemilik rumah memiliki pola kepemimpinan dan sukar ditiru oleh orang lain, pandai dalam memelihara rahasia, dan sebagai tanda harapan agar keluarga senantiasa hidup rukun, damai sejahtera, bersatu padu bagaikan harta benda yang tersimpan dengan aman dalam sebuah bakul. Subjek menggunakan dominan warna putih dalam bentuk lingkaran terputus, garis lonjong, garis terurai, dan nokta-nokta yang menyebar. Warna merah dipakai untuk membentuk garis lengkung, bersudut, dan segi empat. Kemudian warna pelengkap yaitu kuning digunakan sangat minim pada bagian tengah di 4 tepi panel. Kemudian warna hitam digunakan sebagai warna latar. Kemudian komposisi keseluruhan dalam penempatan subjek, penampakan pembagian bidang yang simetris secara vertikal, horizontal, dan diagonal. Kemudian ditinjau dari aspek rupa, penggunaan warna putih dalam kurung pria dan merah dalam kurung wanita bermaksud untuk memperjelas tampilan bentuk dan dikontraskan dengan warna hitam sebagai warna latar. Dalam lingkaran warna putih terlihat bentuk menyerupai vagina, sedang di tengah lingkaran merah terdapat bentuk zakar. Bentuk tersebut menimbulkan kesan pornografi, namun fokus pandang terletak pada garis silang yang ada di bagian tengah bidang gambar. Berdasarkan kesan pornografi yang ditampilkan, makna aspek persepsi konsep gambar muncul mengacu kepada sesuatu larangan dalam kehidupan masyarakat Toraja. Larangan sebagaimana terlihat pada bayangan garis diagonal garis hitam yang tersilang pada bayangan garis diagonal atau hitam yang tersilang tepat di tengah bidang panel. Adapun bentuk larangan divisualisasikan dalam bentuk teknik jalinan lingkaran putih. Lingkaran putih yang melingkupi vagina menjalin 2 lingkaran merah yang melingkupi zakar.
memberi informasi bahwa wanita Toraja tidak dibolehkan bersuami lebih dari satu orang laki-laki. Demikian dari video saya mengenai penjelasan konsep, makna, dan relevansi dari ukiran Toraja Pak Kapu Baka. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.